apa aja sih yang mau kita pelajarin hari ini. Jadi hari ini tuh kita akan belajar tentang 5 hal. 5 hal ini adalah, oke, kita mulai ya teman-teman. Thank you udah datang. Terus terus siapa ya? Bisnis siapa ya? Tolong. Oke, kita mulai ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Fani. Saya di sini di Cardano Indonesia sebagai Cardano Ambassador Meetup Organizer. Jadi buat teman-teman kalau mungkin teman-teman Surabaya dan Jakarta ada yang pernah ketemu sama saya sering jadi host untuk beberapa event Jakarta dan Surabaya khususnya online maupun offline. Dan di sini ada Korandi. Korandi ini adalah salah satu moderator community reviewer ya untuk Indonesia. Saat ini di Indonesia tuh ada 4 orang ya. Jadi di Indonesia tuh cuma ada 4 orang yang menjadi moderator atau level 2. Jadi mungkin teman-teman yang udah sempat dengar itu level 2-nya di Indonesia ada 2. Yang satu Korandi, satunya ambasador kita. Jadi ambasador di Indonesia ada 2. Ada namanya Ko Andreas. Ko Andreasnya dia tapi tinggal di Berlin. Dia Cardano Ambassador untuk translator dan moderator. Dan di sini juga ada Bro Felix. Dia orang bagian. Ya, di sini Bro Felix itu dia uh, Cardano Hub Lead Cardano Hub Surabaya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya yang di Surabaya eventnya akan di lead langsung sama Bro Felix gitu. Oke, belum kebuka. Start presentation. Yes. Oke. Nah, oke teman-teman, kita pada malam hari ini kita mau diskusi nih tentang sesuai dengan judulnya, yaitu mengenai proyek Katalis. Jadi ini acara hari ini itu di-provide sama kita dari Cardano Hub Surabaya dan Cardano Workshop Jakarta. Jadi dan akan dipandu langsung oleh saya, Fani dan Korani ya. Terus sebelumnya buat teman-teman di sini mungkin ada yang masih baru juga, bisa kasih apa saya jelasin sedikit apa sih proyek Katalis itu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kalau di Indonesia kita look like kayak pengadaan ya. Jadi kalau misalnya pengadaan untuk kementerian-kementerian itu kita kan mau ngajain bikin apa ya ngasih propose-nya itu kan lewat LPSE. Jadi kementerian-kementerian kalau butuh apa-apa dia akan eh, akan apa sih announce ya di LPSE dan kita sebagai vendor ya butuh dana atau segala macam kita akan ambil data tendernya itu dari situ. Nah kalau di Cardano sendiri, jadi Cardano ini punya satu program di bawah IOG, jadi Output Input Global, mereka show tentang bikin program namanya Proyek Katalis. Nah, Proyek Katalis ini cuman ada di ekosistemnya Cardano, itu fungsinya tuh kolaborasi. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini, mostly yang saya tahu banyaknya dari non-tech ya, sama kayak kami. Jadi kita bisa di Nontek bisa bisa juga berkontribusi untuk proyek Katalisis sendiri. Dan untuk yang tech-nya tentu bisa juga untuk developer bisa juga belajar untuk uh, belajar di China Cardano sendiri gitu. Kalau misalnya especially teman-teman mungkin udah tahu beberapa blockchain yang ada. Cardano ini punya special language ya. Jadi kalau misalnya EVM masih bisa pakai Java atau misalnya pakai eh, pakai language yang lain. Kalau misalnya di Cardano sendiri dia namanya Plutus ya. Jadi Plutus dan Haskell adalah salah satu part of the development yang ada di blockchain yang Cardano kayak gitu. Nah, satu lagi, ini yang saya perlu highlight, jadi Project Catalyst ini kan didanai langsung oleh Cardano Foundation ya teman-teman. Jadi didanai langsung, uangnya dari mana sih gitu. Uang ini adalah 5% dari total tokenomic yang ada di Cardano Foundation. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu
apa ya, kayak bank sentral ya, tokenomik itu pengaturan berapa token yang didistribusikan untuk sebuah kegiatan di dalam chain-nya. Kalau Cardano sendiri itu 90% ada di market ya. Jadi ada di market dan si foundation sendiri cuma punya 10%. Dan dari total ini mereka sisihkan 5% dari total gas fee dan tokenomiknya untuk membiayai si proyek katalis yang bisa kita ajuin termasuk untuk reward untuk reward dan pendanaan proyek-proyeknya. Tuh. Nah, apa aja sih yang mau kita pelajarin hari ini? Jadi hari ini tuh kita akan belajar tentang 5 hal. 5 hal ini adalah peran sebagai community reviewer, terus mengenai ideation pada proyek katalis, terus yang kedua itu informasi tentang kuesioner pada diri buat ini untuk membantu teman-teman yang punya kebutuhan untuk proposal. Terus nanti ada community power, memanfaatkan community power dan apa sih dampaknya ketika kita involve dalam proyek katalis ini untuk lingkungan sekitar kita gitu. Jadi ini mungkin nanti kok aku buat jelasin ya, tapi aku mau uh, get back ke sini dulu sebentar. Jadi teman-teman, di sini ada proyek katalis itu ada beberapa apa namanya beberapa roles yang bisa kita lakukan di proyek katalis. Jadi nggak harus yang pertama jadi proposer, ada jadi reviewer, ada jadi ada voters juga. Di sini ada Cardano Foundation, IOG dan Cardano Ecosystem. Kalau IOG sendiri tuh kita suka bilang mereka adalah challenge team. Jadi nanti mereka yang bekerja untuk keberlangsungan si proyek katalisnya setiap fund. Nah, jadi si proyek katalis ini kalau misalnya teman-teman uh, aku jelasin. Jadi ini tuh dibuat satu fasenya itu 4 bulan. Jadi 4 bulan ada fase submit proposal, mereview, terus nanti ada voting, nanti baru ada fase namanya fase onboard. Jadi teman-teman di sini kita bisa 1 tahun itu mungkin bisa sampai 3 sampai 4 kali fund, tergantung mulainya di bulan apa pada bulan tersebut. Saat ini kita udah masuk di fund 11, jadi fund 11 selesai di bulan Maret. Uh, Nextnya tanggal 26 April, 26 April ini akan masuk ke fund baru. Jadi ini fase yang paling pas buat kita mulai belajar tentang proyek katalisnya gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa engage untuk mengisi role-role yang ada di proyek katalis. Gitu. Oke, nextnya lebih detailnya bakal dijelasin langsung sama Farandi tentang proyek katalisnya dan beberapa part di dalamnya. Oke, silakan Ko Randy. Feedback. Nanti volumenya. Ya. Sangat jauh sih, biar nggak kepengen. Jelas suaranya? Jelas. Tes. Oke. Santai aja, teman-teman ya. Santai aja. Thank you udah luangin waktunya di weekend ini. Kita juga melakukan hal yang seperti biasa kita lakukan sama teman-teman di universitas ataupun wacana ke dosen-dosen. Terus kita juga udah pernah masuk ke beberapa pengusaha dan dari kalangan pekerja juga udah. Ya intinya proyek katalis ini sebenarnya sangat pas ya buat siapapun ya. Kan syarat untuk seseorang onboard ke sebuah ekosistem atau ke sebuah chain itu kan biasanya dari user adoption ya. Dia harus onboard ke salah satu apps-nya atau enggak melalui website-nya. Nah di sini kita sebagai partisipan aja gitu kan, jadi rakyatnya Cardano gitu kan. Kita udah bisa dapat partisipasi yang lebih lanjut dan mendapatkan reward gitu. Reward ini tuh kita dapetin dalam bentuk ADA ya nantinya. Nah sekali lagi ya kita ulang, sebetulnya proyek katalis itu sebuah program funding ya. Kalau di ekosistem lain mungkin ada yang namanya grants, ada yang namanya scholarship ya, ada yang namanya kayak aksi, terus apalagi ya NIR.
Nah, perbedaan istilah itu pun sangat penting nih teman-teman. Kalau kalian mau perhatiin lebih detail lagi, funding itu kan secara tradisional kita minta sama seorang investor, angel investor, atau enggak dengan sebuah perusahaan TBK gitu kan. Nah, kalau di Project Catalyst ini kita punya celah di mana kita nggak perlu memberikan pertanggungjawaban yang sejauh return on investment atau harus kembaliin modal lagi, enggak. Tapi apa yang kita tulis dalam proposal dan nanti kita nilai juga oleh komunitas dari komunitas untuk komunitas ya. Nah, ini tuh akan jadi pertanggungjawaban yang signifikan gitu. Jadi tergantung teman-teman mau masukinnya bobot sejauh apa value yang ada di proposal kalian sampai sejauh apa kalian menilai proposal tersebut dengan apa ya knowledge gitu kan. Knowledge-nya tuh tiap orang pasti beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang kuliahnya diterusin, ada yang nggak sempat kuliah, ada yang masih ditunda kuliahnya gitu. Tapi semua orang tuh pasti punya common value gitu kan. Dan mereka punya yang namanya background masing-masing gitu. Backgroundnya tuh ada yang mungkin lebih interest ke community manager, ada yang lebih interest sebagai marketing, business development, terus ada juga yang sebagai pengajar gitu kan. Nah, teman-teman tetap bisa involve di Project Catalyst ini, nggak usah khawatir. Dan kita di sini tugasnya hanya mengedukasi ya. Jadi semua hasil kerja kalian itu kalian sendiri yang menikmati gitu masing-masing dan tidak ada third party ya atau subkontraktor lagi. Nah, terus apa sih yang perlu kita ketahui dari Project Catalyst ini selain aktor-aktor dari proposer, terus ada reviewer, voter gitu. Ini kayaknya banyak banget sih harus masuk yang mana dulu gitu kan. Kalau dari saran saya itu masuknya dari reviewer dulu. Kenapa? Kita cukup punya walletnya Cardano, and then nggak perlu di deposit. Udah gitu kita sign up ke cardano.id/scale. Buat teman-teman yang perlu catat aja ya karena ini materinya cukup panjang, sekitar sejam lebih ya, 2 jam sampai setengah 10 ya. Catat aja dulu, soalnya bakal banyak pecahan-pecahan yang dirasa penting karena setiap orang startnya beda ya, backgroundnya beda, tapi kita berusaha untuk di halaman yang sama ke depannya. Terus next. Belum? Nah, ini community reviewer itu apa sih sebetulnya? Dia kan seperti peninjau atau pengulas proposal. Tugasnya apa? Menilai. Nah, melakukan assessment ini sebetulnya sudah diperbantukan oleh si platform IDS kali ini. Jadi pada saat kita membaca sebuah proposal yang panjang, nanti ada tuh, wah sampai ribuan ya. Kita nggak usah pusing, kita nggak perlu khawatir lagi. Di sini udah ada 3 bagian utama yang harus diisi sama teman-teman. Ada impact section, terus ada visibility section, ada value for money section. Cukup 3 ini aja kita isi dan kita bisa dapat reward gitu. Kok nggak dengar suaranya ya? Suaranya jelas nggak, Mas Tri? Jelas kok, aman. Jelas ya? Aman ya? Kalau ada apa-apa, resen aja ya. Ini coba saya banyakin biar kelihatan, teman-teman. Oke, itu ada yang lagi di bioskop. Bro Fendi. Enak gelap-gelapan. Kita lanjut ya. Jadi tugas kita tuh sebetulnya mengisi fill in the blank saja. Kalau kita kan waktu di sekolah dulu pernah ngisi kolom mana yang harus diisi kan. Nah, ini sama kayak gitu persis. Jadi penjelasannya akan dibuat lebih mudah ya di sini ya. Ada 3 batasan normatif gitu. Yang pertama, kita nggak ngehina proposal itu ya. Kalaupun kita tahu kelemahannya di mana aja, tapi jangan dipojokin gitu. Jangan dihabisin gitu, jangan ya. Soalnya kenapa? Kita kan satu ya, Indonesia satu nih. Terus yang kita serang tuh yang punyanya Afrika gitu. Nanti itu bisa satu negara itu nyerang proposal Indo semua.
Dan itu cukup memprihatinkan gitu ya, keadaan yang kayak gitu. Terus yang kedua, tidak terlalu pendek. Jadi untuk si impact section ini, visibility section sama value for money sectionnya nggak boleh terlalu pendek, bagus, jelek gitu. Kayaknya males banget ya itu, nggak niat sih bikinnya ya. Uh, Ngisinya tuh harus minimal, kalau gue sendiri sih sampai minimum tuh di 500 karakter ya. Impact 500, visibility 500, value for money 500. Satu proposal, beres. Nah, penanda kita setelah mengisi itu, nanti kita kasih skor. Si impact ini skor 1 sampai 5 ya. Ini namanya proposal scoring rubric ya. Rubric skornya berapa? Kasih bintang 1 kah, bintang 2 kah, bintang 3, 4, 5 gitu kan. Kalau misalkan 1 kayaknya jelek banget gitu. Kalau misalkan 3, 2 berarti partially gitu, sebagian dan sebagiannya lagi nggak disetujui. Jadi ada yang jeleknya setengah, bagusnya setengah. 5 berarti benar-benar sangat bagus gitu. Kita setuju secara personal sama proposal itu gitu. Kita setuju gitu kan. Walaupun pendapat orang lain nanti berkata lain ya. Tapi independen, kita kasih scoringnya itu berdasarkan opini ya, bukan, kita nggak perlu ngasih sampai expertise yang dibutuhkan untuk menjadi seorang asesor kan. Ada apa ya, ada penjurusannya sendiri lah ya, kayak RFP, terus ada yang jadi proposal assessment, itu kan ada kualifikasinya. Tapi dirasa sih memang nggak perlu sejauh itu, walaupun yang bikin platform ini tentunya ngerti akan hal itu ya. Next, next. Jauhin, masih yang tadi. Like ya. Nah, ini penting untuk diingat ya. Yang di atas yang hijau itu kita harus sign up di cardano.idscale. Teman-teman cukup sign up dulu. Udah gitu input wallet address. Kalau saya pasti menyarankannya Yoroi ya, daripada Vesper atau Eternal. Kenapa? Kalau Yoroi masuk dana di situ nggak bisa diapa-apain. Jadinya kesimpan gitu kan. Kalau Vesper, Eternal kita udah bisa interaksi dengan platform lain ya. Udah kayak agregator gitu kan. Makanya kalau saya saranin wallet ya wallet gitu, aman. And then mengisi biografi di akun IDScale ini sama kayak misalkan bikin akunnya Facebook, Instagram, kita isi preferensi latar belakang yang tadi saya bilang, background kalian masing-masing apa. Kalau ternyata pilihannya hanya sebagai community manager, lecture, atau marketing, pilih salah satu atau dua. Kenapa ini penting? Soalnya di Project Catalyst ini ada yang namanya kategori challenge. Kategori challenge ini tuh ditentuin oleh Project Catalyst dan selalu berubah di setiap periodenya. Gitu. Karena berubah, otomatis biografi kita yang kita isi ini kita input, misalkan sebagai community manager, terus kita pengen ngisi developer juga gitu kan. Dan ternyata proposal yang mau kita nilai itu sebetulnya kita cuma ngertinya bahasa non teknis gitu kan, bahasa manusianya aja gitu. Nah, ternyata karena kita ngisinya developer ya, kita dialokasikan oleh si Cardano IDScale ini, dialokasiin 30 proposal yang berdasarkan kategori developer. Ya kita nggak ngerti apa-apa gitu kan. Akhirnya kita nggak maksimum gitu menilai proposalnya. Nah itu, jadi tergantung dari biografi di akun masing-masing, kalian preferensinya kategori apa gitu kan. Kategorinya ada, kalau periode kemarin tuh kategorinya ada kategori produk. Yang belum sampai produk, kategori solution. Belum sampai solution, konsep aja. Nggak nyampe konsep juga, nggak ngerti API itu apa, SDK, dan lain-lain gitu kan. Nggak apa-apa, masih ada Cardano open ecosystem. Atau ternyata kalian pernah kuliah jadi di jurusan teknik industri atau product manager, ngerti sebagai product manager, itu bisa masuk Cardano Open Developer Ecosystem gitu. Pilihannya kemana nih?
bebas kan. Kalau open ya open, berarti isi biografinya yang general aja gitu kan. Community manager, marketing, dosen gitu kan. Beres. Nah, ini sebetulnya kalau kita mau menilai proposal dengan bobot, itu ada yang namanya RFP, Request for Proposal. Tapi pada kenyataannya kan kita nggak pakai sejauh itu. Hanya saja ini kita tuh pakai pecahannya, kayak misalkan keahlian teknisnya 25% itu jadi pertimbangan kita gitu. Kapasitas dari proposal itu, dia punya timnya seperti apa, itu jadi pertimbangan kita. Keamanan data, atau kecuali ini kategorinya open, yang tadi open source, berarti ya silahkan aja, open ya open aja kan. Keamanan datanya ini apa kategorinya? Proposal konsep kah, proposal, nanti memang ada tulisannya di atasnya, jadi nggak perlu bingung. Terus kebijakan keuangan ini berarti budgeting, ya. Budgetingnya seperti apa gitu kan. Nah, ini akan cukup berat juga pembahasannya, dan kita sangat minim membahas mengenai blockchain-nya. Tapi ya beginilah adanya, di mana semua orang benar-benar bisa onboard ke sebuah ekosistem tanpa harus mendefinisikan blockchain dulu gitu kan. Blockchain adalah, sebentar gitu kan, nge-lag dulu gitu kan. Akhirnya pembahasan kita berikutnya adalah kita cuma taunya blockchain adalah solusi, yang kita harus membahas sebuah proposal di kategori solution juga gitu. Solusi membahas solusi apa itu kan, makin bingung gitu kitanya. Nah, next. Makanya dari sini gue coba ajarin ada beberapa hal ya. Ini ada apa nih? Prosedur pengisian bintang yang tadi ya, ini yang impact sectionnya seperti ini. Contohnya, ini kita ada contoh. Nah, kalian mereview positive impact dari project ini yang ada di Cardano ecosystem gitu kan. Nah, ini apa nih? No itu kan poor banget. Kalau 23 ini yang partially ya. 45 yang yes ya semua di tabel itu. Nah, prosedur pengisian bintang ini selalu memiliki konsep yang sama, dalam artian setiap kali kalian sudah buat satu akun, kalian harus konsisten dengan prinsip kalian masing-masing nih. Dari proposal yang pertama sampai proposal yang ke-30, gue mau peranin sebagai community manager, ya udah community manager terus abisin. Jangan tiba-tiba karena kita memang punya banyak talenta gitu ya, multi skill, dan kita pengen kelihatan wah, akhirnya nggak runcing gitu kan, dan itu bisa berpengaruh sama scoring ini. Yang kasihan siapa? Teman-teman kita lagi yang di level 2 sebenarnya. Nanti bingung, nggak bisa baca apa ya, siklus dari level 0 sama level 1 tuh gimana gitu kan. Yang kedua, wajib untuk diisi untuk membantu scoring guideline ya, yang tadi. Ketiga, utamakan mengerjakan dari atas ke bawah. Maksudnya itu nanti kan ada impact section, terus ada visibility, dan terakhir value for money. Jangan value for money-nya dulu baru naik ke atas gitu. Kenapa? Karena kita juga ngikutin selayaknya para pembuat atau penulis proposal menulis gitu dari atas ke bawah gitu kan. Kalau tiba-tiba gue ngisi budgetnya aja gitu, gue mau nilai budgetingnya aja, yang lainnya nggak dinilai ya kalian nggak dapet reward, sayang gitu. Nih yang ada 3 ya, impact, dampak, visibility. Di sini adalah kelayakannya, pakai F, saya orang Sunda. Terus value for money, nilai material. Nilai material ini uang ya, tapi lebih more than that ya, nanti kita akan bahas. Next. Lalu ini ada hipotesis dalam pembelajaran yang saya buat. Sebetulnya ini kerangka berpikir aja ya. Gimana caranya supaya benar-benar menguntungkan dan tetap bisa diajarin juga ke teman-teman yang lain. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang butuh kerjaan, butuh penghasilan gitu kan. Nah, setiap kita melakukan assessment, itu kita lihat dulu eligibility requirement, persyaratan dari kategori 5 kategori tersebut ya. Nggak tahu nih nanti periode berikutnya ada berapa kategori. Jadi nanti saya pengen nunjukin sebetulnya dari websitenya, tapi kayaknya lagi down ya. Soalnya kan ini udah mau dibuka ya periode submit proposalnya.
Sebetulnya nanti kalian bisa lihat nih, misalkan Cardano Open Ecosystem ya. Terus nanti ada idea, ada home, ada about gitu. Nanti kalian cari di about-nya gitu kan, mengenainya apa. Nah, itu kelihatan semua persyaratannya tuh proposal yang masuk ke kategori ini harus punya apa aja. Nah, persyaratan ini sebetulnya sangat ngebantu teman-teman yang jadi reviewer. Kenapa? Kalau nggak ada salah satu dari persyaratan itu, kita bisa tembak tanpa harus mikir lagi, benar ya? Istilahnya, kita ngajuin proposal, terus ternyata, ini mana harus ada nama pendaftarnya gitu kan? Atau enggak, ini mana kok ini nggak ada kalkulasi budgetingnya sih gitu. Kalau udah memang nggak ada, ya kita bisa langsung tembak, ini nggak ada sections budgeting yang rasional gitu kan. Oke, next. Kecepatan nggak teman-teman? Kalau sambil ada pertanyaan boleh mengalir aja ya. Jadi bisa dijawabin juga satu-satu setiap slide-nya. Soalnya gue yakin sih ini nggak akan langsung bisa dipelajari ya, langsung diaplikasikan sekali jadi. Tapi untuk beberapa orang mungkin bisa, tapi pasti butuh waktu ya. Namanya belajar juga kan. Oke, sambil lanjut. Nah ini, sebagai reviewer tuh kita harus tahu nih asal muasal inisiasi ide dari proposal yang ada di Project Catalyst. Nah, pertama, teman-teman pernah lihat nggak gambar yang ada di screen kalian sekarang? Kayak sebuah fase ya, industry and market needs, terus sebelahnya ada ideation and solution searching, di bawahnya ada breakdown komponennya gitu kan. Lalu ada prototyping, ideation-nya, terus selanjutnya ada project proposal and grant writing gitu kan. Ini tahapan-tahapan orang minta pendanaan untuk proposalnya secara tradisional, yang sebetulnya yang saya bilang tadi bisa dipakai untuk partisipasi di Cardano Idea Scale. Sorry ya, ini bahasanya suka kecampur, soalnya kalau udah bahas mengenai sesuatu yang baku, suka pindah sendiri, jadi pronounce-nya berubah. General impact-nya ini bisa kepinggirin, potong ya. Nah, ada yang namanya di sebuah proposal tuh, oh ini dibuat garis sama dia, visibility sampai roles, budgeting, value for money. Ini bukan title ya. Jadi teman-teman, di sebuah proposal tuh nanti ada yang namanya section general, general lagi sampai impact, lalu berangkat ke visibility. Visibility itu isinya roles, ada juga budgeting, lalu terakhir value for money kan. Nah, cuman kita harus tahu sebetulnya yang mana yang disebut input, yang mana yang disebut output, mana yang jadi outcome-nya, mana yang jadi impact, mana yang supply chain-nya, mana yang ngasih teori perubahan. Teori perubahan ini anggaplah propose solution lah gitu. Kita sederhanakan, jadi kita mengajukan solusi apa sih gitu kan, sama isu yang ada yang mau kita selesaikan dalam proposal itu gitu. Jadi saya kasih contoh ya. Kalau di sini kan dikatakan bahan baku ya sebetulnya input tuh. Jadi inputnya untuk sebuah proposal, input tuh bisa juga terdiri dari orang gitu. Orang, roles, teman-teman project team itu input, atau enggak kalau bukan orang di situ udah ada keahliannya bisa langsung disebutin. Tapi ini kalian harus jeli kenapa pada saat si proposer atau si pembuat proposal itu nulisin inputnya adalah staff, berarti kan staffing di sini kan ada hierarkinya ya, biasanya hierarki. Tapi ada juga yang mereka cuma nyebutin tuh kayak CEO-nya lah, lalu ke bawahnya tuh langsung kayak aktivitasnya. Padahal itu keahlian teknisnya dia sebutin gitu kan. Terus nanti tiba-tiba dia ngasih tahu kalau CEO ini akan melakukan apa gitu kan, dengan budgeting yang dia tuliskan di situ. Lalu yang kedua ada output. Nah, output ini
berdasarkan hasil kegiatan dari seminar sekarang, outputnya adalah teman-teman bisa mengerti dan bisa menulis menilai proposal sebanyak 30 proposal gitu kan, menilai 30 proposal untuk satu orang, itu output. Nah, hasilnya, nah ini hasil dari yang lebih besar nih, misalkan outcome ya, outcome-nya itu apa? Outcome yang kita inginkan adalah sebetulnya teman-teman nggak hanya bisa menilai proposal dapat reward aja, tapi bisa bantu kita untuk voting gitu kan, voting proposal kita gitu. Terus dampak ya, dampak itu kan impact. Dampaknya tuh bisa seluas apa sih? Dampaknya apakah hanya untuk lingkungan sekitar gitu kan, tetangga-tetanggaan aja yang ngerasa impactnya, atau benar-benar buat Cardano ekosistemnya, atau buat Cardano Foundation-nya. Ini harus benar-benar si pembuat proposal tuh ngasih tahu gitu. Kalau itu nggak dikasih tahu kan sebetulnya kalian sebagai penilai itu udah tahu mana sih yang kurang gitu kan. Jadi ada dua sisi pembelajarannya. Satu, pada saat kalian menjadi seorang proposer atau menjadi seorang reviewer. Kalau udah bisa keduanya, ini lebih gampang kalian mendapatkan nilai di atas 80% ya. Next. Nah, ini logic model approach-nya. Biar lebih gampang, ada gambarnya ya. What are inputs, output, outcome, and impact gitu kan. Nah, ini agak ngeblur ya, sorry ya. Jadi, input tuh selalu di depan. Jadi, kalau mau ditarik sebelum input, ada yang namanya cost. Sama ya, kita mau dagang apa sih, mau usaha apa? Gue mau jualan buku deh. Butuh modal berapa gitu kan. Oke, udah tahu nih. Terus inputnya apa aja? Bahan bakunya kertas gitu. Yang ngerjainnya siapa? Randy gitu. Masuk ke activity. Activity-nya apa gitu kan? Activity-nya adalah gue jalan ke depan Mall Kelapa Gading, di situ gue jualan activity kan. Nah, terus outputnya apa? Gue dapat cuan gitu kan. Cuannya target misalkan sehari 1 juta gitu kan. Ya, ada volume of work dan kita tahu harus muter kemana, jualan di mana, outcomes-nya apa. Nah, ini ternyata setelah itu gue bisa jadi pedagang yang lebih handal dan gue bisa ngajarin teman-teman gitu kan. Impact-nya apa gitu kan? Impact-nya untuk penghidupan, untuk karir, untuk proposal ini uh, lebih dapat banyak manfaat ya gitu kan. Nah, yang mau gue kasih tahu di sini sebenarnya mulai dari kalau proposal kan tadi penulisannya general, impact, visibility, value for money. Sedangkan logik kita, impact itu kan kita lihatnya nanti kan. Tapi kita mikirin dulu nih, apa yang mau kita kerjain. Nah ini berarti impact-nya kan dari depan ini, impact, mundur, outcome, output, activities, input, terakhir cost. Nah, yang bawahnya itu nggak kelihatan. Nah, nah, yang mulai dari cost, input, activity itu disebutnya efisiensi. Dari activity, output, outcome itu disebutnya efektif, gitu kan? Efisien dan efektif. Kalau keduanya udah ada efisien dan efektifnya lengkap, kalian lihat dari sebuah proposal itu, nah kalian bisa bilang value for money dia itu pasti bagus juga, benar nggak? Ini gue nyambung nggak ngobrol atau terlalu berat bahasanya? Tapi ini yang kita hadapi pada saat menilai proposal. Intinya harus bisa ngerti gitu mana elemen-elemen yang harus dipelajari gitu kan. Inputnya ada nggak? Ada. Pada basicnya tuh kan satu ya, sebuah proposal kita lihat, kita nilainya tuh kita lihat ada advantage-nya, kita lihat ada gaps-nya. Advantage-nya ini kita masukin ke input, activity, output, outcome, atau impact. Gaps-nya ini di mana? Gaps-nya di input, activity, output, outcome, atau di impact gitu kan. Jadinya belak-balik gitu kan. Di situ-situ aja kita ngejelasinnya sebenarnya. Tapi yang jadi pain point-nya adalah
kita tuh menilai 30 proposal, nggak mungkin kita harus bisa ngejawab dengan kalimat yang sama terus gitu kan. Kalau sama terus kan nanti ada kecurigaan sama level 2 ini pakai AI atau orang yang memang nggak punya knowledge lebih lagi gitu, atau udah capek gitu kan nulisnya. Kalau misalkan level 1 kan dia sampai 80 proposal, ya udah mungkin dia capek gitu ya. Proposal-proposal akhir tuh kayaknya bahasanya udah mirip-mirip terus, kayak uh, the impact of this proposal are gitu kan. Udah nggak ada kalimat lain, cuman kalimat itu aja awalnya tuh udah nggak bisa diubah. Nah, makanya harus coba gali lagi background kalian masing-masing, jagonya di mana sih gitu kan. Oh, ternyata gue lebih jago ngelihat dari sisi activity-nya gitu kan. Sebagai community manager, itu udah lumrah gitu kan. Oh, buat seorang developer ini outputnya harus jadi apa? Kelihatan dulu ini prototype-nya ada nggak? Oh, ini cuman masuk ke MVP-nya aja gitu kan. Oh, ini cuman sampai Figma-nya doang. Oh, ini cuman sampai GitHub-nya doang gitu. Bukti-bukti atau evidence lainnya nggak ada di proposal gitu. Oke. Atau sebagai seorang pengajar yang dia kaya dengan resource dari untuk inputnya gitu kan, atau proposal ini yang ngajuinnya ternyata sebuah perusahaan nih, pasti inputnya luar biasa bagus gitu kan, mulai dari bahan-bahan yang dia pakainya gitu kan, staffingnya dia rapi gitu, tapi apakah dia align dengan yang namanya keadaan ekosistem ini gitu kan. Itu bisa dilihat apakah sebuah perusahaan yang masuk ke sini itu merepresentasikan diri mereka atau brandingnya mereka gitu pada akhirnya, gitu kan. Kalau ternyata mereka benar-benar dedicated a team gitu untuk masuk ke project Katalis, ya kita support gitu kan. Tapi kalau misalkan bawa brandnya sendiri gitu, brandingnya Randy, terus masuk ke situ dan udah bawa pasukan nih 100 orang di belakang gitu kan, masuk ke proposal, terus kita assess nih ternyata maksimal aplikannya kan 5 orang ya maksimal gitu, sisanya kan berarti harus jadi additional expert gitu, berarti nggak visible, kita sebutnya kurang layak gitu. Kenapa? Karena mungkin kita lihat adanya resiko pada saat distribusi rewardnya ini nggak akan merata atau nggak sesuai dengan yang dituliskan di proposal gitu kan. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu kita bisa temuin, kita bisa kategoriin ke input, activity, output, outcome, atau impact. Namun kita tahu ini masuk ke advantage atau gap gitu kan. Bentar. Terus sebetulnya kita mau show ada satu template lagi ya. Jadi teman-teman benar-benar bisa ngerti sebenarnya review ini selain 3 elemen impact, visibility, sama value for money ini harus bisa elaborate sejauh apa sih gitu kan. Kita mau kasih lihat contohnya ya nanti. Tapi sebelum itu ada yang namanya, kenapa ada di sini? Questionnaire ideation ini terakhir nanti ya. Next dulu berarti. Ada yang belum ya? Harusnya setelah dari itu ada another input, process, output, outcome, impact lagi. Ini ya. Oh, ini langsung praktek berarti ya. Ini nggak ada. Itu ada. Ya udah, yang tadi aja. Nah, ini ya. Yang mau ngerjainnya siapa kalau di sini? Kalau di sini bisa diklik.
Ya udah nggak apa-apa. Ini contoh ya impact section tuh. Jadi ini dari proposal Cardano Hub Surabaya juga yang udah funded. Sebetulnya semakin kita banyak menilai proposal orang, kita juga tahu kekurangan dari proposal sendiri. Nah, walaupun sudah funded, kita bisa temukan sebetulnya kekurangannya di mana gitu kan. Nah ini disuruh jelasin ya. Describe your plans to share the outputs and result of your project. Nah, biasanya setelah kita tahu isinya apa, answer-nya apa aja itu, nanti sebagai community reviewer level 0 dan level 1, kalian tuh bisa jawab, bisa dijawabin istilahnya, berarti ada plan, ada output, dan juga ada result. Dijawab nggak tiga itu? Simpelnya gitu. Rencananya apa, gitu kan? Outputnya disebutin nggak sama penulis proposalnya, dan hasilnya dari project ini tuh apa? Disebutin nggak sama orangnya? Kalau nggak dijawab, berarti ya itu kekurangan dan kelebihannya gitu. Misalkan jawaban di sini actively monitor the activity of members on Telegram and attendees of offline meetups. Jadinya kan maksud si proposer ini adalah adanya aktivitas monitoring gitu ya untuk orang-orang di Telegram sama pendatang yang datang secara offline ke meetup ya, meetup. Nah, bisa nggak kita komenin misalkan sepertinya kita harus tahu ini person in charge-nya siapa karena monitor ini kan di dua tempat yang berbeda gitu kan ya, bisa ya. Nah terus bawahnya sum up the reporting by adding certified survey hub with question and rewards gitu. Jadi maksudnya si proposer ini mau ngasih apa ya, kayak rangkuman kan, rangkuman dan ngasih juga sertifikat gitu kan buat mereka yang bertanya, dan ngasih reward juga gitu kan sama pendatang online sama offline-nya gitu kan. Nah, kita bisa review lagi di situ, kita bisa tulis ini yang bagian certified survey-nya siapa gitu kan. Terus kita juga bisa bilang reporting ini sebetulnya reporting untuk apa gunanya. Udah gitu, apakah ini akan selalu dibagiin di setiap event apa enggak gitu kan. Question and rewards ini kan gimmicknya tuh mau dalam bentuk apa, terus tujuannya apa. Ini sebetulnya kan banyak banyak yang bisa dikomentarin ya sama teman-teman ya. Padahal ini proposalnya udah funded gitu kan ya, untungnya ya. Terus ada juga ini several people attend and engage on social media. Jadi diharapkan adanya beberapa orang yang datang dan engage, benar-benar engage di sosmed gitu kan. Ini juga kan bisa dipertanyakan sejauh mana sebetulnya target market kalian gitu kan. Apakah sangat spesifik untuk kalangan Cardano ekosistem aja, atau benar-benar mau cari di luar Cardano ekosistem kalian carinya. Nah itu kan jadi nilai jual ya dari proposal itu kan. Jadi pertanyaan dalam community reviewer itu kita tulisin aja semua gitu. Tapi kan itu memberikan kesan yang konstruktif, membangun gitu. Kenapa harus kayak gitu? Soalnya selain nanti ada level 2 yang ngefilter kerjaan level 0 dan level 1, ini tuh kan informasi kalian tuh kan akan dinyatakan valid atau enggaknya kan sama level 2. Setelah itu, nanti orang-orang yang punya uang, yang pegang EIDA-nya lah ya, voter gitu kan. Semua yang nyimpan EIDA di walletnya itu disebutnya voter. Nah, voter-voter ini nanti tuh suka lihat nih komennya gitu kan. Komen-komennya yang gimana sih yang benar-benar merepresentasikan keseluruhan proposal itu gitu kan. Nah, opini lah, sebatas opini sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita ngasih pertanyaannya kayaknya nggak nyambung gitu kan, bukannya kitanya dapat reward malah nggak dapat reward, udah gitu malah ditandain sama teman-teman sendiri gitu. Tapi untungnya level 0 level 1 kan masih stay anonymous ya. Cuman tetap aja ada ininya ya, ID namanya ya. ID di ID scale ya kan. Ada nama kalian di ID scale gitu. Yang nanti pada saat kalian jadi level 2 kalian harus show up gitu. Nanti kalau namanya pakai nama Upin Ipin gitu ya, level 2-nya Upin Ipin nanti namanya. Nanti harus validasikan, verifikasi juga kalian. Gitu. Next.
Ini lanjutan. Teman-teman sebetulnya bisa sambil latihan ya. Nanti kita buat small group ya di WhatsApp dengan small group yang lebih fokus pembahasannya. Jadi kalian nanti kita kasih tugas untuk mengakses gitu kan, mengakses sebuah section, satu atau dua sections. Nanti yang sectionsnya paling bagus atau jawaban dari review kalian paling bagus, kita kasih reward 500.000 itu untuk 5 orang pemenang. Oke, nanti buat sampai ke part 2-nya. Terus ini lanjutan ya. Misalkan si proposer tuh di sini nulis the information and bounty info will be displayed by real meetup and more penetration gitu kan. Maksudnya penetrasi kemana gitu kan? Gitu kan, nggak jelas gitu penetrasinya sama apa, kemana gitu kan. Terus ini bounty info tuh bakal di display di real meetup tuh maksudnya kan pada saat live gini. Tapi kan untuk teman-teman yang nggak fasih Inggris kayak saya gitu kan, tetap ya begini apa adanya gitu Inggrisnya. Tapi nggak usah khawatir gitu. Kalian masih ada Google Translate ya, dan itu juga bisa bikin kita dapat funding gitu. Nggak perlu benar-benar fasih Inggris, asal kita tahu poin-poin yang tadi gitu. Jadi applicable bisnis teori yang kita punya sebelumnya atau nggak background kita dari mana itu bisa dituangin ke Cardano ecosystem lewat apa? Community reviewer, proposer, voter gitu kan. Kita nggak perlu tahu menahu soal ini integrasinya gimana sampai sejauh apa dulu belum. Sama-sama belajarnya dari yang namanya open ecosystem aja dulu gitu kan. Terus di sini ada approaching the Web2 entities will be shown by data and personal resources gitu kan. Maksudnya kan si proposal bakal nyamperin entitas-entitas Web2 gitu ya. Dengan nunjukin potensi yang ada gitu kan nantinya di mana gitu kan. Sebetulnya ini bisa dipertanyakan nanti kalian udah ketemu entitas Web2-nya, terus kalian apain itu datanya, terus kita sebagai komunitas bisa dapat transparansi nggak nih datanya gitu kan. Nah untungnya kalau kita sih masih sanggup itu nyediain data itu gitu kan ya. Kita cantumin di Cardano Forum, itu platform pertama yang kita harus selalu kasih verifikasi ya, validasinya ke situ, konfirmasinya ke situ, Cardano Forum. Nah buat teman-teman, ini sebetulnya untuk ngebuka jalan kita, ada aktivitas supaya nggak cuman teman-teman kita yang udah kenal sama Cardano, tapi buat teman-teman yang belum kenal Cardano gitu. Kayak teman-teman di Tasik gitu kan, kita ke Universitas Pendidikan Indonesia, terus kita ke ITB yang di Bandung, and then kita ke Parahyangan juga gitu kan, tektokan di sana, terus ke BINUS Bandung gitu kan. Intinya teman-teman yang di luar ekosistem masih bisa disamperin. Nah, untuk kalian sebagai community reviewer, nanti mau ngebahasnya, mau ngejawab tuh sejauh apa gitu kan. Sekalinya kalian kejauhan jawabnya untuk sebuah proposal, sebetulnya itu akan melelahkan di proposal keduanya gitu kan. Dan gitu seterusnya sampai 30 gitu kan. Terus, next. Nah, ini sebetulnya salah satu contoh dari review untuk sebuah proposal. Jadi kerjaan gue juga ini impact section gitu ya. Nah ini kayak gini kurang lebih nge-assess itu kayak gini gitu. Jadi setelah gue baca mengenai proposal NFT Pass ini, gue bilang a clear solution consists of features yang menguatkan proposer experience. Jadi maksudnya pengalaman si proposal tuh udah cukup sih dengan fitur-fitur yang dijelaskan tuh cukup jelas gitu kan. Terus gue bilang lagi di sini ini akan jadi konsiderasi untuk misi mereka dan memiliki lebih banyak sumber daya ya sebagai data, dan mereka gunakan juga untuk scale up dan tidak hanya sebagai data untuk dikoleksi aja tapi untuk di engage gitu kan. Terus gue bilang lagi, but the proposer, si proposer ini menulis mengenai verified members yang memang bagus tapi ada risknya, barriers to entry, yang jadi dia tuh bikin NFT pas ini terus siapa yang mau pakai gitu kan, karena barrier di masyarakat tuh masih ada gitu kan. Nah jadi
gimana ya, kita tuh kayak lagi ngobrol sih sebetulnya sama proposal yang akan kita nilai gitu kan. Jadi jangan apa ya, kayak lepasan bagian ini nggak bagus, jelek, nggak ada apa-apa, dan ini gue juga bisa bikin gitu kan. Jangan ya. Jangan ya, ngebuat sebuah proposal tuh kita butuh yang namanya, kita awali dengan sebuah empati gitu kan, empati dengan lingkungan sekitar. Kita mau ngasih solusi apa sih gitu, kita jadi dampaknya sih buat lingkungan sekitar gitu, atau kita jadi penambah masalah juga buat lingkungan gitu ya. Nah, impact section ini kan kalian jadinya udah kebayang ya, kayak ngobrol gitu sama setiap section yang sebetulnya uh, terputus-putus gitu kan. Proposal itu kan kita tinggal submit aja ya. Siapa penulis proposalnya? Randi. Terus nanti ditanya lagi, tim kalian siapa aja? Randi, Fani, gitu kan. Siapa gitu kan. Bawahnya ada lagi, budget yang diminta berapa? Misalkan 100.000 EIDA. Nah, tapi kalian tuh harus bisa uh, kayak ngobrol gitu, ngobrol sama orang. Dengan konsiderasi budget sekian, yang memang ini hanya beberapa persen dari treasury yang sudah disebutkan di Cardano Idea Scale, dan setelah itu ini additional aplikannya juga ternyata terlalu banyak, lebih dari 5 orang. Ini kayaknya kurang layak juga sebagai sebuah proposal yang berada di Project Catalyst gitu kan. Terus ini, dan ternyata orang ini pun nggak nyebutin nama aslinya gitu kan, si penulis proposalnya gitu kan, nggak bisa diverifikasi gitu kan kalau dicek tuh. Nah itu, kecuali jangan ngomong, dan ini ternyata penulis proposalnya adalah musuh gue gitu, jangan gitu ya. Tapi harus seobjektif mungkin, teman-teman harus bisa ngasih pandangan yang sehat. Kenapa? Agar ngerjain dari nomor 1 sampai 30-nya lebih mudah gitu kan. Kalau cuman sebatas atau terlalu sempit, terlalu runcing, pendapat kita untuk setiap sectionnya itu capek sendiri sih gitu. Terus kita lihat ya, bentar. Nah ini kesimpulannya itu, jadi the output impact on this project stated in a simple and minimal roadmap. Jadi proposal NFT Pass ini tuh dia benar-benar sederhana, dan roadmapnya juga minimal gitu kan. Tapi ngasih akses untuk pemahaman yang baru gitu kan, buat use case yang mungkin terjadi ke depannya. Jadi kayak ngasih apa ya, harap-harap gitu ya. Soalnya kan benar-benar sebetulnya ini proposalnya agak short banget ya, pendek gitu kan, daripada yang lainnya. Makanya gue coba bilang kayak gitu. The output impact on this project stated in a simple and minimal roadmap gitu. Boleh juga dimasukin teori kalau kalian mau, kalau kalian perlu gitu kan. Terus challenge yang dijawab oleh proposal ini itu, the challenge is answered by repetitive words gitu. Jadi mereka jawab dengan kata-kata yang sama terus gitu kan. Di bagian impact-nya mereka ngomong mengenai sebuah konsep bikin roti bakar gitu kan. Di bawahnya tuh nanti kan pertanyaannya beda ya, outputnya apa, resultnya apa, ya roti bakar gitu. Si proposalnya tuh nanti, si penulis tuh ngejawabnya gitu lagi. Terus ekspektasi kalian terhadap proyek kalian apa, ya roti bakar gitu. Dia jawab lagi gitu kan itu bingung gitu kan. Akhirnya bukannya harusnya kan dielaborasiin lagi gitu, dijelasin lagi. Setiap section makin dalam, makin bawah tuh makin dalam. Kenapa? Karena kita tahu yang tadi gambarnya kan ada input, output, outcome, impact. Itu kan di ujung impactnya. Ini kan jadi kan bikin kayak apa ya, segitiga ke belakang gitu ya, meluas dan meruncing ke impact gitu. Kalau yang ini kan impact-nya di atas, terus visibility-nya di bawah, sama value for money, berarti kan ke bawah gitu kan, kebalik gitu. Kebalik konsep mikirnya. Yang satu konstruktif, yang satu memang harus ngasih lihat celahnya. And then next. Ini yang visibility sectionnya, kelayakan bisnisnya tuh bisa dilihat nih. No need for subcontractor and this team capability will have an overhead. Berarti diidentifikasi bahwa proposal itu
sebetulnya ada subkontraktor kelihatan, cuman kadang ditulisnya kayak sembunyi-sembunyi kelihatan tetap gitu kan. Hierarkinya terlalu rapi dan dia independen sendiri. Jadi kan pada saat kalian mengajukan sebuah proposal tuh ditanya, kalian represent proposal ini sebagai individu atau entitas gitu. Entitas, ya udah jelasin entitasnya apa. Individu, oke. Ini udah masukin individu, tapi di bawahnya tuh roles-nya kayak skala sebuah perusahaan itu kan kelihatan juga tetap. Terus a team where the job profession can have more growth through involvement on Web3 is really the best practice of DAO. Jadi iya ini memang ada benefitnya buat DAO lah gitu. Yang non financial impact-nya ya. Terus the technical resources and expertise availability has solved the type of feasibility study on the subject of technical studies gitu. Jadi sumber daya teknisnya ini sama pengalaman yang mereka punya sudah menjawab pertanyaan ya, sudah memberikan solusi. Sayangnya, unfortunately ya, the proposer does not explain how they will execute the plan gitu kan. Sayangnya si penulis itu nggak ngejelasin gimana caranya eksekusi semua planningnya dengan sebuah apa ya struktur kayak planning, organizing, executing, controlling POAC ya. Ini kan operation management ya, manajemen operasi gitu kan. Terlebih lagi pendekatan dia gitu kan terhadap apa yang sudah dia tuliskan menggunakan data dan sumber daya dan dinamakan Cardano Chain itu nggak spesifik gitu. Ya ini cukup panjang ya. Waktu itu kayaknya ya ini kalau misalkan terlalu berapi-api akhirnya titiknya kepanjangan masih di bawah. Terus ditulis lagi, it will require more than just a pro forma to be acknowledged by the Cardano ecosystem as a whole gitu kan. Jadi ya harus ada pernyataan yang lebih valid deh untuk kalian bisa ngomong kalau ini benar-benar Cardano banget loh, tapi kalian nggak ngebangun di atas Cardano gitu kan, intinya gitu. Terus the team has adequate punya sumber daya yang mencukupi dengan cukup tajam dan pernyataan yang sederhana, tapi mereka akan butuh usaha lebih untuk scale up ya, agar bisa menemukan dan memberikan rekomendasi yang lebih kepada community member gitu kan. Maksudnya tuh proposal kalian tuh nantinya benar-benar ngasih impact buat community member yang ada di Cardano enggak gitu kan, komunitas Cardano lah gitu. Nah kayak gitu kira-kira ya. Nah ini masih panjang, tapi nanti the best practice untuk jadi seorang community reviewer adalah kalian latihan dulu gitu, 1 section 2 sections. Soalnya kenapa? Itu kan nantinya jadi hasil kalian juga gitu kan, kalian sendiri yang nikmatin. Buat teman-teman di sini yang belum tahu, rewardnya tuh sebesar, kalau periode kemarin tuh 750 ADA ya, 750 ADA untuk level 0, level 1 4000 ADA, terus level 2 nya itu di 1500 ADA. Tapi masih ada yang bisa kalian ikuti lagi lebih dari itu. Maka dari itu iya, itu udah setahun gaji ya kalau kita hitung UMR ya, lebih malah. Tapi kalian terimanya sekali jadi gitu di depan gitu kan. Udah gitu periodenya setahun 4 kali, cuman karena kepotong oleh delay time yang ada, jadi kita terima rewardnya setahun 3 kali. Yang terakhir ya ikut ke tahun depan ya kan, make sense. Nah setahun 3 kali berarti kalian bisa at least warga Indonesia tuh ya kita bisa dapat harusnya kalau maksimum nilainya 3 kali lipat dari minimum wage-nya Indonesia, hanya dari partisipasi yang kita kasih sama ekosistem ini, yang sebetulnya nggak sampai sebulan kerja gitu kan.
Jangan ngomongin soal airdrop ya. Ini kan apa ya, ladangnya beda ya. Ladangnya kan ladang menulis ya. Ladang menulis tapi terbuka buat semua orang gitu kan, tanpa ada background yang dikhususkan gitu. Jadi semua orang bisa nulis pasti, nggak bisa bahasa Inggris ya translate Google Translate gitu kan. Masih di accept juga kok karena bukan AI gitu kan. Lain lagi kalau kalian mm, menilai proposal orang tapi pakai AI, udah pakai AI dicuci berapa kali pindah-pindahin tetap ketahuan gitu. Karena uh, dari IDS kalian sendiri memang ada sebuah sistem ya. Jadi kalau nggak pasti 100% atau enggak 50 sampai 100% pakai AI itu akan dilemparin sama level 2 untuk di spot check gitu. Kesini mati, kesini di dikata-katain banyak kan gitu ya. Tapi kata-katain banyakannya dengan rating sih. Nggak dimarahin atau gimana, nggak. Masih tetap stay anonymous, and cuman jadi kelihatan aja kita hasil kerja kita. Dan itu kan kayak raport, misalkan ternyata periode berikutnya ikutan lagi nih jadi community reviewer level 0 nih. Kemarin dapat nilai berapa lo gitu kan? Di bawah 80%, oh ya udah. Tapi di bawah 50% nggak? Kalau di bawah 50% banget kan berarti kan benar-benar apa ya, terlalu asal ngerjainnya gitu ya. Karena kita juga kan di sekolah kayaknya menulis nggak sependek itu juga gitu kan. Terus setelah itu, setelah 80% kita bisa survive selama 2 atau 3 periode project katalis ini ya, fun. Kita diangkat nanti biasanya di email, congrats jadi level 1 gitu kan. Nah itu ya selamat menikmati gitu kan, dapat 4.000 and then dapat kesempatan juga untuk partisipasi ya, jadi seorang proof of life verifier. Kan tadi ada tuh, udah ada pembuat proposalnya, udah ada seorang penilai proposalnya, dan nanti ada yang namanya yang memverifikasi bahwa orang-orang di proposal ini benar gitu setelah mendapatkan pendanaan. Terus ada lagi nanti pada saat ongoing proposal yang sudah mendapatkan pendanaan, yang ngeceknya masih dari kita-kita juga, komunitas gitu kan. Komunitas juga gitu. Itu dapat reward lagi gitu kan. Dan itu cukup besar ya. Menurut info dari grup sebelah itu bisa sampai ribuan ya per bulannya kalau ternyata ya bagus kerjanya, sesuai gitu, sesuai dengan persyaratan yang dikasih gitu. Nah intinya kesempatan di blockchain masih sangat besar ya setelah kita kuasai yang ini. Kalau udah naik level terus performa turun, ada chance di grade level? Nggak ada. Untuk sekarang belum ada. Makanya karena ini masih generasi-generasi pertama di Indonesia, ini kesempatan kita gitu. Jangan dibuat cacat gitu kan. Kalau degradasi sih, kayaknya sekalinya kalian naik level 1, minim kemungkinannya punya assessment seperti seorang level 0 lagi. Pasti beda bahasanya, kelihatan kok. Sama level 2 itu. Pasti beda lah, pembawaan bahasa itu pasti beda. Mau itu dari bahasa Indonesia ditranslate ke Inggris juga pasti beda. Ada pertanyaan lagi kah? Ini sambil jalan aja. Ini ya Bang Randy, sendiri diinfoin aja untuk di Indonesia sendiri untuk yang reviewernya kira-kira kisarannya berapa untuk yang level 1 sama level 2, biar teman-teman ada gambaran untuk prosesnya naik ke sana itu jenjangnya seperti apa. Suaranya ngemedem. Halo, jelas? Gimana? Jadi mungkin disampaikan aja untuk jenjangnya di sistem reviewer. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu kalau untuk mencapai ke level 1 atau level 2 itu jenjangnya seperti apa dan berapa orang saat ini yang kira-kira berada di tahap itu untuk level orang Indonesia mungkin. Oke, jadi thank you ya pertanyaannya Mas Tri. Jadi kesempatan terbuka ya buat jadi level 1, level 2 itu bukan gue yang nentuin, bukan tim Cardano Indonesia, bukan dari negara lain, tapi ada
timnya sendiri yang decide untuk itu, dan itu raportnya juga transparan, semua dapat. Kita bisa lihat satu sama lain nilainya gitu kan, nilainya Fani, nilainya gua, nilainya Mas Tri, nilainya Felix, itu kelihatan semua, dapatnya berapa juga kelihatan, asal kalian selalu di save ya. Pada saat udah ngisi, kalian bikinnya di Microsoft Word dulu, udah gitu baru diinput ke Cardano ID Scale-nya. Jangan sampai nggak nyimpen historinya. Kenapa? Nanti untuk nge-search-nya kan berdasarkan tulisan kalian gitu. Nah, level 0 ini untuk jadi level 1 kalian butuh lebih dari 80% yang valid. Hasil yang valid dapat penilaian accept lah ya sama level 2. 80%, 2 atau 3 kali periode 80%, kalian biasanya naik gitu kan, jadi level 1. Nah, jadi kayak raport anak sekolah aja, misalkan yang satu 50%, periode keduanya dapat 100%, 150%, bagi 2, 75%. Simpelnya kayak gitu deh. Tapi kalau mau dilihat sampai ke thresholdnya segala, itu hitungannya cukup rumit. Cuman berpikir sederhananya kayak gitu, karena dengan kapasitas penulisan yang udah dicontohkan kayak gini, itu di 100% dapat gitu. Ada pertanyaan lagi? Septi, lupa ada satu proposal, lupa masih pakai bahasa Indonesia pas submit, jadinya nggak valid. Oh iya. Iya, harus bahasa Inggris ya. Karena sebagai seorang penulis proposal pun ditanya, kalian native-nya tuh bahasa Inggris atau bukan gitu kan di sana. Oh bukan, ya jawab aja no, apa-apa. Tapi kalian submit bahasa Inggris dengan Google Translate juga mereka ngerti kok. Jadi bukan karena kita orang Indo terus kita nggak bisa partisipasi gitu kan. Enggak, mereka juga tetap ngasih perlakuan yang sama kita. Sejauh kita ngikutin aja. Pertanyaan lagi dari Vincent. Ada yang bocor? Halo. Vincent, untuk akses pengerjaan di apps kan variabelnya lumayan banyak ya. Apa dari report proposal bisa lihat cukup detail seperti apa ini, left and right dan timeline laba rugi laba rugi dan timeline pengerjaan supaya bisa kasih review terhadap project lebih sesuai. Berarti ini kan pembahasan mengenai visibility ya, kelayakan kan. Kelayakan itu kan kalian bisa lihat nih team roles-nya seperti apa, budgeting-nya seperti apa, lalu project milestone-nya seperti apa. Nah, ini yang mau dibahas yang mana gitu, budgeting aja. Kalau titik beratnya visibility itu kalian hanya jawab mengenai budgeting aja, ya pasti nggak akan ada yang sempurna, karena ini funding di Project Catalyst ini kan kita nggak diminta untuk balikin modalnya lagi, dan kita nggak diminta untuk ngasih ROI ya, return on investment ke investor. Nah, tapi kita harus selarasin kira-kira mulai dari deliverable and then komponen sampai ke activity-nya nyambung nggak gitu kan. Kalau nggak nyambung, tentu ini dipertanyakan apa ini, dan timeline pengerjaan supaya bisa kasih review terhadap project lebih sesuai. Nah, sesuainya ini pakai standarnya apa gitu kan. Mau sesuai berdasarkan ternyata laba rugi ini kita nggak pakai approach-nya dari, mungkin bisa pakai ABC apa base AB cost accounting itu kemarin. Mungkin kalau bisa lebih penetrasiin fokusnya ke cost-nya aja atau ke budgeting-nya aja, biar orang tetap bisa lihat yang namanya advantage-nya di mana, gaps-nya di mana gitu kan. Untuk lebih detailnya lagi, selain advantage-nya di bagian apa, input, output, outcome, atau ini udah kita ngomongin lebih lingkaran lebih luarnya lagi, efektif atau efisien gitu kan. Pekerjaan di apps
Ya, ini masuknya kategori produk ya di apps-nya ya, atau cuman sebatas ke solusi dia? Di apps itu kan memang pasti mahal banget dan ada kemungkinan waste resources ya. Iya, waste resources, dan tentu di setiap proposal yang kalian akses pastikan nanti ada yang namanya marketing and promotion activity. Itu pasti diharuskan ada gitu. Jadi teman-teman jangan kaget tiba-tiba ada yang minta budget buat marketing and promotion, memang pasti ada di setiap kategori yang manapun. Itu ketentuan dari project katalisnya. Cuman dalam artian marketing promotion ini adalah kalian ngenalin ke orang-orang nggak? Kalian ngajarin orang nggak? Kalian terbuka nggak sih buat teman-teman gitu? Atau kalian memang ini permissive open source license-nya gitu kan? Jadi butuh izin gitu kan untuk beberapa kegiatan tertentu atau untuk beberapa coding tertentu, kan nggak bisa semuanya dibuka ya. Gitu. In the meantime sampai beberapa outcome memang sudah tercapai bersama gitu kan, sesuai dengan goals dari si proposal. Ada lagi yang nanya? Jadi seperti sebutannya. Udah, Udah jawab. udah. Gimana? Oh, direct. Desainnya kemarin kalau cuma itu nggak berasa kok. Siapa? Suaranya Kak Fani terlalu jauh itu, nggak jelas. Septi tanya, dia nggak beres 30 proposal. Septi tadi tanya, katanya nggak beres 30 proposal. Boleh ikut lagi. Boleh ikut lagi. Ya pastinya boleh, nggak ada hambatan ya sama sekali ya. Ikut aja lagi, lebih fokus lagi untuk periode berikutnya. 30 itu sebetulnya benar-benar bottomnya banget ya. Kenapa? Karena setiap periode tuh kualitasnya semakin membaik penulisannya. Bisa jadi level 1 kah kalau nggak beres 30? Nggak bisa ya. Kalau bisa aneh gitu kan. Jadinya ikutin lagi, kalau ada 30 beres, kualitas akan semakin naik, penulisan semakin bagus, dan project yang masuk ke karena ekosistem semakin banyak dan lebih qualified. Di situ kita nggak terlalu worry dengan price actionnya lagi pada saat dia turun. Long run kita kejar yang gitu kan. Kita aja yang nggak sebagai holdernya AIDA gitu kan, punya optimisme tersendiri gitu kan dengan bergabungnya di ekosistem melalui Project Catalyst gitu. Jadinya nggak terlalu FOMO gitu pada saat dia turun atau dia naik. Pada saat turun, saatnya membangun gitu kan, saatnya kita lakuin sebagai community reviewer dan proposer gitu. Pada saat naik ya dapat upah gitu kan. Ada yang tanya, Kak, mungkin yang sebelumnya ada yang pernah join di Fund 11, next Fund harus daftar lagi kah? Kalau punya lebih dari satu akun, pengerjaannya harus di device yang berbeda. Untuk multi device itu sebetulnya nggak boleh ya, jangan sampai multi device, teman-teman. Multi account tuh sebetulnya nggak boleh. Kerjain satu, fokus di situ sampai kalian jadi setinggi tingginya. Kalau multi kayak gitu, ya sebetulnya itu adalah parameter yang lagi diselesaikan oleh Project Catalyst juga gitu kan. Banyak sih yang melakukan hal demikian, tapi nggak bisa dibuktiin juga. Tapi ya intinya perbaikan itu terus ada gitu kan. Dan nggak perlu daftar lagi, pakai aja akun yang lama. Dan misalkan udah lama nggak aktif, biasanya kalian nggak bisa login ya. Itu harus email ke IOHK-nya ya. Mau tambahin. Itu bisa harus daftar untuk pertama kan ada masukin alat baru. Nggak bisa total dari depan. Nggak harus bikin ID baru. Iya, email. Ini pernah join, harus daftar lagi, nggak daftar jadi reviewnya. Ya, ini lagi cerita yang ketutup. And then maksudnya kalau yang sekarang selesai 30 review bisa sesuai kriteria 80. Maksudnya gimana?
Maksudnya kalau yang sekarang selesai 30 review bisa? Bisa 80% Mbak kriterianya. Kriteria 80%. Kalau kamu beres 30, kamu akan dapat apa 80% Mbak. Ya gimana penilaiannya itu? Itu. Sabti makin aneh nih nanyanya nih. 80% ini dari mana? 80% ini adalah penilaian dari level 2 yang menentukan bahwa kerjaan kalian sebagai level 0 dan level 1 itu valid. Kalau nggak valid berarti kan berkurang tuh satu proposal gitu kan. Berkurang yang akhirnya selamatkan di 80%. Kalau hasilnya 80% plus kan bisa naik level. Bisa, tapi nunggu 2 atau 3 periode, 3 fun, 3 kali fun atau 2 kali fun gitu kan. Kita sebutin periode aja gitu. Jangan keburu lupa, kan ini kan tiap kuartal gitu kan. Kuartal ini habis, masih lanjut dalam tahun yang sama, kerjain lagi gitu sambil kita ngerjain kesibukan masing-masing. Ada yang kerja, ada yang punya usaha, tapi kan konsep kita punya usaha, kita dagang atau kita bekerja kan nggak bisa lepas dari impact, visibility, sama value for money. Sebetulnya kan kayak gitu. Makanya begitu on board ke ekosistem Project Catalyst ini, teman-teman juga pasti lebih mudah sebenarnya. Nggak perlu riset dari awal lagi, knowledge-nya nggak perlu apa ya, kayak yang belajar sesuatu yang terlalu mendalam, enggak. Tapi sebagai community reviewer aja, kalian udah bisa survive a year lah ya. Kalau memang nggak mau ngerjain yang lain lagi gitu selain ini gitu. Bisa banget. Tapi itu tergantung kebutuhan kalian masing-masing, balik lagi ya. Ini udah akhir. Masih ada slide berikutnya? Masih ya? Next. Nah ini value for money, lebih singkat yang tadi ya, sedikit nyambungin ya. Jadi kalau ngebahas value for money itu sebetulnya kayak kesimpulan, jawab aja efektifnya gimana proposal ini, efisiennya gimana proposal ini, terus dia mintanya di rate ada EIDA-nya, Cardano EIDA-nya berapa, make sense nggak, sekarang running price di berapa, tiba-tiba dia mintanya lebih murah, berarti kan ada yang ditonjolin kan value. Kalau ternyata mintanya lebih mahal EIDA-nya atau dia konversiin jadi dollar, berarti kan ada fixed cost kan, ada biaya tetapnya gitu. Kenapa biaya tetap? Curiga nggak gitu kan? Apakah ini dia jalanin sendiri atau enggak gitu. Tapi ada juga yang memang dia minta dolar biar lebih stable kan. Apalagi mengusung adanya stablecoin di Cardano ecosystem ya. And then kesimpulannya kalau di sini kan ditulis ya, if only the proposer describe more on this value for money sections. Jadi ya coba aja dia ngebahas lebih mengenai value for money gitu kan. Kita juga bisa ngejelasin environment, social impact-nya gimana gitu kan, buat keuntungan si proposer, timnya, sama si project Catalyst-nya gitu kan, foundation-nya kan, foundation gitu. Next. Questionnaire ideation ini yang tadi ya, jadi sebetulnya kalau kalian lihat dari step proposal itu pasti ada inisiasi idenya. Utamanya apa sih? Ini cuma sebuah ilustrasi aja, nggak usah dicerna yang sebelah kanan, apalagi ini cuma contoh keramik ya. Tentu kita tuh dari empati kan, jadi problem solving kita ada empati nggak gitu sama lingkungan sekitar yang mau kita selesain. Kalau misalkan empati, gue tinggal di apart gitu kan, banyak orang nih yang butuh kerjaan gitu kan, banyak orang nih yang masih muda-muda gitu kan, mereka pengen dapat penghasilan gitu kan, tapi mereka udah kapok di scam sama orang, udah kapok ditipu gitu kan, disalahgunakan gitu kan, mereka punya tenaga, punya pikiran, punya pengetahuan segala gitu kan. Oke deh kalau gitu gue mau bikin deh proposal
buat ngajarin teman-teman gitu kan, buat ngajarin orang-orang yang nggak dikenal, buat ngajarin orang-orang yang perlu. Nah itu kita mulai dari empati dulu, dari situ baru kita define, kita mulai ngumpulin datanya, teman-teman expertnya di mana aja, kita kumpulin resource-nya satu persatu. Oh udah mulai ada nih idenya tuh benar-benar pas nggak di momentum sekarang, di periode sekarang, kita tahu pasnya dari mana. Ya itu kan ada Cardano Community Indonesia ya, ada teman-teman ini juga yang udah pada kenal di sini, yang udah pernah saling tahu walaupun baru di sosial media aja. Kayak Sakti jauh gitu kan, dia diam terus di kolam. Nah iya pokoknya kan kita maksimalin resource yang ada buat ngebangun yang namanya Cardano Hub Indonesia yang satu gitu kan. Ada yang partisipasi jadi penilai. Jadi gue sedikit ada jealous sih kalau ngelihat negara lain gitu ya. Satu proposal yang ngedukungnya bisa sampai 200 orang gitu kan. 200 orang, akhirnya yang fundingnya satu, tapi kan proud nggak sih, bangga nggak sih gitu kan. Jadi warga negaranya gitu kelihatan. Selain bangga ya kita juga apa ya, teman-teman semua dapat kerjaan gitu. Selain dapat kerjaan, yang menilainya juga dapat hasil gitu kan. Udah gitu orang yang punya uangnya juga nggak perlu mengeluarkan uang gitu buat bantu kita kan, tapi cukup ngevoting aja gitu kan. Dia tinggal konversiin aja semenit, langsung pindahin lagi semenit gitu kan ke tabungan lagi gitu kan. Cuma di screenshot, ini bantuin gitu kan. Jadi sedikit yang dirugikan gitu kan dalam proses ini, tapi yang harus diperhatikan adalah penulisan tadi, advantage gap-nya sama pecahan-pecahan elemennya, input, output, outcome, dan lain-lainnya. Memang boring, tapi uangnya di situ gitu. Jadi nilai di atas 80 itu, jadi gue udah 2 kali, yang keduanya tuh perfect score dapatnya. Dan memang penulisannya kayak gitu kayak gitu, arahnya begitu, kayak ngobrol gitu sama teman-teman yang bikin proposal tuh. Kalau nggak kayak gitu, malah nggak dapat nilai, malah nggak dapat hasil sama sekali gitu. Buat apa? Buang waktu gitu. Sedangkan kita di sini kayak yang effortnya tuh, malah teman-teman yang mahasiswa di UPI aja kan bisa dapat hasil sebelum mereka lulus kuliah gitu kan. Mereka dapat pendanaan, bukan pendanaan ya, mereka istilahnya dapat hasil reward. Dari situ mereka udah bisa applicable mindset mereka gitu kan, untuk buat startup digital. Ternyata ini ada idea scale gitu, mereka tuangin di sini bisa gitu kan. Nggak ngerti IT nggak apa-apa gitu, nggak usah maksain deh kalau misalkan memang universitasnya nggak terlalu passionate sama perkembangan IT gitu kan gitu. Jadi teman-teman yang mau punya pembentukan ide ya kita bergaul aja di sini. Nanti teman-teman mau ngajuin sendiri pakai nama sendiri, silahkan, go ahead. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Nggak mau ada nama kita di proposal, nggak masalah gitu. Yang penting kalian jadi something gitu di sini. Jangan merugikan orang lah gitu ya. Terus kalau dari gue sih harapannya satu, ada rakyat Cardano gitu ya di Indonesia saling bantu. Ini juga kita lagi coba mediasi ke badan pemerintahan. Kita juga nggak tahu sejauh apa bisanya tembusnya. Kalau ini didukung kan, at least sama daerah gitu ya. Kebayang nggak sih nanti ada satu orang kita di kelas yang apa ya, berprestasi dan dia dapat pendanaan dan teman-temannya ikut semua gitu, dan pembayarannya semua transparan gitu kan, kelihatan nggak bisa bohong, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing gitu kan. And then semua nge-vote ke dia. Wah, itu benar-benar jadi suatu breakthrough ya. Karena di Web3 ini kan terlalu banyak scam dari aplikasi atau dari apa kan. Jadi sebelum kita masuk ke ranah yang memang kita nggak kuasai, udah deh jangan ikut campur dulu gitu kan. Sekarang narasi-narasi aja itu begitu banyaknya kan. Buat apa ada narasi? Kan itu kan kepentingan orang-orang yang punya resource yang sangat banyak ya. Sedangkan kita kan jadi buntut ya. Sekali digoyangin buntutnya juga kita terbang gitu kemana-mana gitu ya. Gitu. Nah makanya di sini kita justru bikin narasi kita sendiri, kita bikin skenario kita sendiri dengan menulis proposal. Ada orang yang nggak senang menulis proposal tapi resource networkingnya luar biasa, pasti mau ikutan juga kok. Ada orang yang nggak punya kesibukan tapi dia pengen sibuk, di sini pasti sibuk juga bisa, gitu kan. Teman-teman mau dedikasiin waktunya di sini bisa gitu.
Eh, Kalau apa ya, sedikit cerita aja sih. Gue juga dari benar-benar naik turun apa ya dalam berkarir gitu sampai nggak punya apa-apa sampai dan gue juga ketolong banget dari Project Catalyst gitu kan. Dari reviewer jelas banget, bisa honeymoon, bisa bisa beli segala macam gitu kan, bisa bisa tanggung jawab ke orang tua juga gitu kan, bisa ngasih THR kemarin ya, bisa ya tetap kita bisa terus produktif dari kegiatan-kegiatan yang tadi dijelasin aja kok gitu, nggak kemana-mana, fokus saja dan jangan sampai mau dipergunakan orang gitu kan, karena itu melelahkannya luar biasa, itu aja ya. Mungkin gue kembaliin sama Fani, nanti sesi keduanya kan di tanggal yang berbeda, teman-teman langsung masuk aja ya untuk yang ini ya, ini udah join sekarang dengan nama yang sama. Tapi nanti sebelum masuk ke sesi yang itu, gue kasih satu proposal, teman-teman akses ya. Buat yang mau aja, nggak dipaksa. Reward sebetulnya cuma buat rame aja. Ya, oke. Jadi kalian saya coba akses saja sebaik mungkin. Jadi kita juga tahu gitu kan, ini kurang lebih tuh kalian dari background yang seperti apa. Nggak perlu malu, kayak Septi juga nggak malu-malu. Asesnya kalau dia nggak mau kelarin malah bahasa Indonesia dia dia input juga. Ya, sisanya pasti gue ajarin terus, gue bantu gitu kan. Kalau yang buat di Surabaya, eh, kalau ternyata demand-nya lebih dari 20 orang, 30 orang, kita berangkat ya buat teman-teman gitu, kenapa enggak kan. Mau, gue mau one on one pokoknya sama Randy gitu, ya udah nggak apa-apa. Call me aja anytime gitu kan, buat teman-teman yang udah masuk di sini, thank you banget. Gue appreciate buat 19 orang di sini gitu ya. Soalnya nggak banyak yang mau serius di Project Catalyst, walaupun itu untuk dirinya sendiri sebagai community reviewer gitu ya. Padahal kita istilahnya kita cuma pengen bantu dan kita juga nggak minta apapun gitu kan. Tapi kalian bisa punya penghasilan dari sini, itu juga udah oke. Thank you. Ya, dibalikin ya sama Fani ya. Thank you. Oke. Halo teman-teman. Komit. Halo teman-teman, gimana pesan-pesannya? Eh, aku tahu sih pasti ini pembahasan yang berat banget, termasuk yang cukup berat. Eh, Mungkin beberapa kalau mesti yang mau cerita sedikit, di mungkin di chain-chain lain eh, nggak ada yang serumit ini, dan mostly aku udah ada di Cardano udah hampir 2 tahun lebih, dan semua orang bilang Cardano itu ribet ya. Tapi aku percaya, jadi karena memang Korea dari Cardano sendiri tuh kita muncul ideation-nya tuh dari para para akademisi ya. Jadi mereka akan nge-bridge teman-teman untuk ada di level yang berbeda gitu ya. Mereka mostly adalah akademisi, dan mungkin tadi ada beberapa teman-teman juga yang tanya, kadang tuh kita nggak bisa bandingin ya sama airdrop gitu kan. Honestly, aku juga nggak tahu caranya gitu kan. Tapi kalau ini yang kita bisa ajarin sama teman-teman, eh, kalau misalnya tadi orang ini sempat chat, sempat kasih pengalamannya selama menjadi community reviewer, kita udah ikut dari Fund 9 ya. Kita ikut dari Fund 9 sampai ini kita ikut di Fund 11 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang belum tahu, kita itu terfunding untuk Cardano Hub Surabaya, Workshop Jakarta, Cardano Women Indonesia itu di Fund 10 ya. Jadi di Fund 11 kita nggak ngajuin proposal karena kita fokus selesaiin proposal kita yang di Fund 10 gitu. Di sini ada Bro Felix Ilham ya. Oh nggak, ada Bro Felix juga salah satu, kita satu tim buat ngerjain Cardano Hub Surabaya gitu. Dan buat teman-teman ada yang mau tanya lagi mungkin? Oke. Ini tadi Korea sempat bilang tentang pensiunan ya. Jadi kita pernah approach sama salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Jadi mereka punya nge-provide kita untuk minta ngajarin para pensiunan, gitu kan? Pensiunan dari rumah sakitnya. Untuk mereka kan kalau pensiunan dari rumah sakit itu biasanya
mereka mau dikasih satu modal gitu terus buat ngejalanin sesuatu gitu. Jadi kita punya penawaran berbeda untuk si para pensiunan ini gitu. Tipe quiz ya, bisa jadi ya. Emang rewardnya berapa? Oh iya, ini Bro Fendi tadi kayak tinggalin informasi tentang reward. Oke, boleh aku tambahin ya, rewardnya itu untuk level 0, kita bisa dapat up to 750 AIDA. Mungkin sekarang kan harga AIDA-nya udah udah lagi naik ya. Ini udah selesai halving, akan membawa juga nilai AIDA-nya naik 750 untuk level satunya up to 4.000. Level 2-nya di 1.500 dan after that sebenarnya ada beberapa lagi di belakang itu ada namanya POL dan MR nih, milestone reviewer itu juga salah satu bentuknya nge-review juga. Jadi setelah terfunding itu ada proses onboard, namanya proses onboard ini dilakukan POL namanya, proof of life verifier. Jadi kalau misalnya untuk nge-verify bener nggak sih orang ini tuh namanya misalnya ya kayak kemarin itu bener nggak sih Fanny itu dari Indonesia, mukanya kayak gimana, proposalnya bahas tentang apa gitu. Jadi bisa dari teman-teman tuh bisa lihat itu yang apa itu POL. Dan untuk Fund 11 kemarin kebetulan POL-nya itu saya. Jadi dari Indonesia cuma satu orang, cuman Fani. Terus ada MR ya. Kalau MR itu rasanya cuma satu orang juga, tapi kebetulan kita nggak dapat. Cuman sempat dapat offeringnya untuk bisa ikutan MR karena dia ada pembatasan kuota ya. Jadi ada beberapa itu bergantung sama total proposal yang masuk. Dan nanti ada beberapa kalau POL sama MR itu dia invitation, level 1 juga, level 1, 2 MR dan POL tuh semuanya invitation by IOG ya. IOG ini Onboard Input Global, jadi salah satu entity yang menaungi keseluruhan proyek Katalis. Gitu teman-teman. 700 multiply 3. Ya, jadi itu total-totalnya gitu yang bisa kita dapetin. Tapi more than that gitu, kita pengen banget kita tuh punya satu visi ya. Jadi kita, saya, Farani dan Ko Felix juga kita punya satu visi bahwa kita mau seluruh Indonesia nih partisipasi untuk menjadi community reviewer, untuk jadi proposer, bahkan jadi votersnya juga itu tuh maksudnya dari Indonesia tuh banyak gitu. Ya tadi sempat disinggung Vietnam itu punya gerakan yang luar biasa banget. Mereka tuh saya waktu itu berhitungnya dari jumlah total partisipan untuk summitnya mereka udah nembus sekitar 450 orang yang datang untuk satu kota doang. Jadi kota satunya itu 100, jadi udah ada 500 orang. Dan kemarin itu more than dari 100 ya, 100 orang yang jadi community reviewer. Dan kemarin itu yang POL, kalau dari Indonesia cuma saya doang. Kita ada 10 grup, dan di 10 grup ini ada orang Vietnamnya. Jadi mereka itu adalah semua itu main proposer, ada yang keadaan ambassador, dan apa sih ada yang sudah level 2. Jadi maksudnya itu kayak wow gitu kan, sampai saya kayak wah ini Vietnam semua gitu kan. Jadi someday kita punya visi dan misi biar kita di Indonesia juga menguasai lah ya, bisa ikutan partisipasi lah untuk ngedukung teman-teman semuanya gitu. Tadi mau ditanyain, kita masih ada waktu sih sebenarnya, tapi kalau misalnya share ini aja. oh ya, oke. Nana? Dari kok bisa? Terus tadi. Terus. Nah, oh ya bentar. Oke, admin, bro admin bisa minta tolong. Oh ya udah dibantu sama bro admin kita. Itu ada WhatsApp group teman-teman. Jadi teman-teman yang hadir hari ini boleh mau join ke grupnya. Jadi grup ini isinya teman-teman yang mau belajar. Nanti disitu tadi sempat Rani sempat kasih tahu tentang apa assessment ya kok. Jadi ya, nanti coba mengakses sebuah proposal. Oke. Coba assess sebuah proposal. Jadi nanti kalau biasanya tuh saya buatin, jadi kita tuh buatin template-nya teman-teman. Jadi kan setiap itu tadi ada 3 pertanyaannya tadi kayak kalau sempat udah mention,
ada impact, some visibility, dan value for money. Jadi ada 3 pertanyaan. Kita akan gunakan pertanyaan di Fund 11 kemarin. Buat teman-teman nanti contohnya di assess. Nanti dipilih ya sama Farandi. Slide-nya apakah di-share? Oke, nanti slide-nya akan saya share juga di grup ya, teman-teman. Jadi bisa join di sini. Saya lihat sih dari beberapa daftar di Google Form, mostly ini akan datang lagi ya kok di tanggal 27 ya. Jadi kita masih open dan masih ada kuota buat tambahan. Kalau misalnya ternyata udah penuh, nggak bisa daftar di meetup event ya, teman-teman boleh chat bro admin di situ buat infoin siapa aja yang tambahan orangnya berapa gitu. Nanti biar saya yang open kapasitas buat di RSVP-nya gitu. Ini boleh drop di grup resource lain juga. Oh, oke. Bro Felix ya tambahan. Bro Felix mungkin mau ada tambahan dulu. Oke, thank you banget buat teman-teman di sini yang udah hadir untuk workshop kita malam hari ini. Saya salut banget teman-teman antusiasnya untuk belajar luar biasa gitu kan. Malam minggu semuanya ada di Zoom gitu kan. Luar biasa untuk belajar. Thank you for coming. Kita foto dulu kali ya. Oh ya. Iya, kita boleh foto dulu. Bentar. Bro admin boleh minta di stikerin. Boleh mau pada open cam? Paiko, wah Paiko langsung. Baik. Rosi Hamza Farid. Baru nyampe dari Malang. Baru. Segar, bersih segar. Oke, Cece Dea boleh mau open cam sama ini Cece Susan. Kalau mau open cam boleh banget. Biar saya nggak cewek sendiri gitu. Oh ya, ini boleh promo dong. Promo jadi teman-teman yang punya pasangan, yang wanita-wanita boleh tolong diajak join ke Kadaan Women Indonesia. Jadi kalau program sendiri. Ya, jadi kalau Kadaan Women kita punya program sendiri. Oke, kita foto dulu ya. Ini yang screen kita pakai. Bro admin bisa screenshot? Bro, kok bisa screenshot? Jadi pokok ya. 1, 1, 2, 3. Lagi? Oke, bersatu lagi. Thank you teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.